Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, syukur Alhamdulillah. Kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmatnya kita bisa berkumpul dalam acara klinik menulis opini publik yang pertemuan kedua. Bapak Ibu, sebelum dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Ya. Selanjutnya, ini sebelum ke narasumber, karena transisi ya dari tadi 14.50-an ke 15.00 ini, karena peserta itu berbagai daerah, jadi saya rasa ada yang apa ada yang sholat dan seterusnya ya, tapi nanti bisa bisa di tengah jalan bisa langsung join. Bapak Ibu, sudah kami arahkan untuk masuk Zoom begitu, sekitar 20 dan 25 lah. Sebelum ke acara inti, saya izin bacakan CV dulu. Eh, Beliau Bapak Adi Fatra, Pak Adi Fatra Agus Salim, lahir di Lok Somawi, 9 Agustus 1982. Jelas ya, di Aceh ya, paling ujung. Bisa dihubungi dengan email profesionalnya, yahoo.com. Pendidikannya, oke, ini tidak jauh-jauh dari tempatnya, Lok Somawi dan Sumatera ya. Di SD Impres Kota Belang, Kota Lok Sumawi di tahun 1994. Terus MS 16 Kota Langsa. Kalau Bapak Ibu apa masih ingat ya, Langsa juga terkena kena banjir kemarin ya. Terus di tahun 1997 SMU Negeri 1 Kota Lok Sumawi di tahun 2000. Ini apa kopinya yang paling enak nih? Kopi Gayo di Aceh teh. Terus eh, di Universitas Mikroskill Medan Provinsi Sumatera Utara dan informatika di tahun 2005. Pendidikan non formalnya banyak sekali. Nanti saya ambil yang 3 teratas dulu ya. Ahli manajemen air minum, MAM tingkat muda, LSP AMI, Berpamsi, BNSP. Ini eh, dari Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan. Beliau ikut di support kita di Certificate of Environmental Management Leadership (CML) di 2 Januari 2025 sampai 31 Desember 2027. Juga di Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Internal, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), di Sertifikat Profesional Auditor Manager ya, dari 9 Mei 2024 sampai 8 Mei 2027. Pengalaman eh, organisasinya, oh iya,
Ini mulai dari Institute of International Auditor di tahun 2024, yang terakhir Sahabat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Aceh ya. Ini saya rasa lagi lagi apa? Kemarin lagi booming-boomingnya ya. Pernah ada 17 surat cinta untuk presiden itu yang bagaimana mensoroti tentang lingkungan. Eh, ini ISO di tahun 2007 sampai 2010, ESQ dari 2006 sampai sekarang. Nah, pengalaman kerjanya, nah ini mulai ke arah banyak di media. Ya, PT Savin Jaya Media di pimpinan redaksi Detik, Kompas News dari 2025 sampai dengan sekarang, PT Integrasi Kema Indonesia Direktur Utama 2024 sampai sekarang, PT Satu Nusa Indonesia pemimpin redaksi Satu Aceh News. Nah, ini Bapak Ibu sudah saya arahkan untuk beberapa hal punya tulisan. Jadi ini banyak banyak apa ya, cabang dan anak cabangnya untuk media-media yang dipunyai oleh narasumber. Saya rasa Bapak Ibu bisa nanti bisa submit di sini kayak gitu, dan juga bisa diarahkan nanti. Banyak sekali ya, kita sampai 8. Terus prestasi yang pernah diraih, eh, ini United Nation ya. Di tahun 15 sebagai narasumber, sebagai volunteering. Terus tata kelola PDAM yang baik dan profesional ini sebagai narasumber. Banyak lagi workshop program sosialisasi kebijakan air. Ini aktif di media dan juga lingkungan ya, secara kesimpulan. Ada konferensi nasional dan internasionalnya di Jakarta, di Bappenas, di Aceh, ya, dan di KL, Kuala Lumpur, LCC. Trainingnya juga banyak, Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu sudah saya kirim, ini bisa Bapak Ibu lihat ya, terutama yang berhubungan dengan media ya, linearitas kita pada pembahasan kali ini. Ini sampai sekitar 54. Itulah CV beliau. Beliau akan menyampaikan tentang tips dan trik menulis opini di media massa. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Oke, gimana suaranya Mas Noval? Jelas? Aman, Pak, aman. Aman. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba' yang saya hormati pimpinan ataupun yang mewakili serta pengurus Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan ataupun disingkat dengan APSK, yang saya hormati moderator kegiatan serta para peserta webinar klinik menulis opini publik yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu secara virtual pada kegiatan webinar klinik menulis opini publik dengan tema menulis opini di media massa pada hari ini. Dan salawat dan salam keharibaan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hari ini. Sebelum saya mulai, saya sampaikan apresiasi kepada seluruh dan panitia, dan terima kasih kepada APSK yang telah memprakarsai kegiatan yang sangat strategis ini. Klinik menulis bukan hanya menjadi ruang belajar, tapi juga menjadi wadah untuk mendorong lahirnya gagasan kritis, konstruktif, dan berbasis pengetahuan yang dapat memperkaya diskursus publik. Seperti yang sudah diperkenalkan tadi oleh moderator, pada hari ini kita
Sebenarnya ini bukan lebih ke mengajar, tapi lebih ke sharing pengalaman sih intinya. Di sini saya ngambil judulnya itu tip dan trik menulis opini di media massa, membangun gagasan, mempengaruhi publik, dan menjadi penulis yang kredibel. Oke, next Pak Moderator. Tadi juga sudah disampaikan sedikit profil, tapi ini saya sampaikan juga eh, sedikit. Yang pertama itu ada ahli manajemen air minum. Yang kedua, eh, saya dapat CML itu dari APSK, sedangkan CPAM itu dapat dari BNSP untuk auditor manajer. Selanjutnya untuk CIAPA juga dari LSP, BNSP juga. Sedangkan Certified Islamic Economic itu dari International Islamic University Malaysia. Selanjutnya ada untuk CISP untuk K3, saya dapat dari LSP Molekular Indonesia. Yang ketujuh untuk CFU, Certified untuk Fikih dan Usul Fik dari eh, IIUM dan Malaysia. Yang kedelapan, Certified of Islamic Philosophy, itu dari Sekolah Filsafat Islam Musya Asyari, Jakarta, SFIMA. Yang selanjutnya, Certified Pengenalan untuk Hukum Kebijakan Lingkungan, CLP, itu dari Universitas of North Carolina at Chapel Hill, Amerika. Yang ke-10, mengenai Municipal Solid Waste Management in Developing Countries dari Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology. Yang ke-11 untuk Water Resources Management itu dari University de Genève, Jenewa, Swiss. Yang ke-12 sertifikat kompetensi wartawan muda Dewan Pers, kerjasama dulu dengan LSP PT Aksara Solo Pos. Yang terakhir itu ada International Conference, itu dilakukan di India mengenai kebebasan pers. Oke, next Pak. Ini sedikit saya sampaikan bahwasannya saya dasarnya memang dari dunia akademik, ya Pak Noval. Jadi sudah duluan banyak menulis buku, baru saya terjun ke dunia jurnalistik. Nah, jadi sudah lama di dunia kampus, menulis berbagai macam buku, baik referensi untuk kerja, baik untuk sastra, dan juga kemarin dengan APSK juga menghasilkan dua buku, itu yang Blueprint Kalimantan saat ini, dan juga mengenai pengembangan uh, apa itu pengembangan yang berkelanjutan di sektor lingkungan. Yang lain itu lebih ke sastra, ada novel, ada tulisan, quote, dan sebagainya. Oke, next. Sebenarnya Pak Moderator, saya menginginkan ada pretest sebenarnya. Jika diperkenankan, saya mau share. Bisa ya? Sedikit aja. Ada sekitar 10 pertanyaan, supaya saya dapat portofolio dari peserta. Boleh? Biar saya share? Ya, silakan, Mbak, silakan. Oke.
Kepil Pak Moderator? Sudah, Pak, sudah. Sudah ya? Oke, saya mulai aja ya, untuk mempersingkat waktunya. Kepada rekan-rekan, bantu klik di laptop masing-masing, menti menti.com, masukkan 14866321. Menti.com, masukkan kodenya 14866321. Silakan ini kan diisi. Ada ada enam peserta ya, Pak Noval? Ada berapa? Belasan sampai 20, Pak. Tapi emang ada yang izin, kadang ada yang telat gitu, Pak. Oke, siap. Yang berarti yang ready sekarang ada 6 ya, lebih kurang ya. Jing, jing. Oke, silakan menti.com di input 14866321, baru 2. Silakan yang lainnya agak dipercepat. Ini pretestnya sebenarnya hanya untuk mengetahui latar belakang peserta supaya mudah nanti kita ini kan. Ada sekitar 4 orang lagi, silakan. Menti.com 14866321. Ini sepertinya laki-laki semua ya, Pak Noval? Iya, Pak. Iya. Silakan, ada sekitar 3 orang lagi. Silakan diketik di Google menti.com, masukkan 14866321 kodenya. Sudah? Hanya 3 yang isi? Oke, kita lanjut yang slide berikutnya. Ada 2 dari Kalimantan dan 1 dari Jawa. Ada 2 sektor lainnya, berarti tidak masuk ke sektor yang besar ya. 1 dari mahasiswa ataupun dosen. Oke. Ada 2 belum pernah. Yang 1 pernah 1-2 kali, siap. Media tempat Anda pernah mengirim tulisan. Ini baru 2 orang yang jawab, belum pernah mengirim. Oke, selanjutnya seberapa sering menulis artikel? Kadang-kadang 1, jarang 1, tidak pernah 1. Oke. Oke, apa itu tulisan opini menurut Anda? Nanti setelah ini juga akan ada post test, jadi kita akan mengukur kira-kira dapat enggak nanti apa yang kita sampaikan. Berarti yang kedua, pandangan berbasis fakta dan analisis. Oke, selanjutnya struktur tulisan opini yang benar adalah pembuka, masalah, analisis, solusi, penutup. Ada 1 orang menjawab pembuka, cerita, analisa, penutup. Oke. Selanjutnya
Sumber data yang paling tepat dari mana? Ini ada menjawab BPS, jurnal, dan laporan resmi ada 2 orang, dan 1 orang dari opini pribadi. Yang ketujuh, tujuan utama untuk menulis opini untuk apa? Berbagi gagasan. Oke, di sini tidak ada yang salah ya jawabannya. Ini pandangan masing-masing peserta aja, jadi tidak ada yang salah. Selanjutnya, kendala dalam menulis opini. Ada sulit memulai, yang kedua kurang ide ataupun data, yang ketiga ini masih kurang percaya diri. Oke. Yang ke-9, setelah pelatihan Anda, harapan Anda. Ini tiga-tiga bisa menulis opini dengan baik. Oke, nanti insya Allah kita akan belajar menulis opini dan ada kesempatan nanti untuk 3 orang untuk bisa naik opini di media group dari saya. Selanjutnya yang ke-10, mengapa data itu begitu penting dalam opini? Memperkuat argumen, yang 1 orang semuanya benar, meningkatkan kredibilitas, menghindari asumsi. Oke. Sudah bisa kita ambil kesimpulan, lumayan ya, artinya ada yang sudah pernah menulis dan sebagainya. Oke, saya kembali ke materi. Oke, langsung balik ke materi Pak Nova. Sebelum saya nanti akan kita lakukan praktek, saya juga harus bahas sedikit mengenai teori-teori mendasar, ya, seperti untuk mengapa istilahnya opini ini penting. Itu menjadi pertanyaan bagi semua pihak. Apa alasan dasar utamanya apa? Pertama, mungkin kita pasti kenal lah media sosial, ya, dan juga media massa. Kalau media massa ini emang ruang untuk mempengaruhi publik, sama seperti media sosial. Kadang banyak isu yang dilemparkan itu malah hoax, berita yang tidak benar, tapi kadang-kadang malah mumpuni, ya, karena mungkin dari media sosial dibandingkan perbedaan dengan media massa ini ataupun media online. Jadi kadang-kadang video singkat tanpa ada penjelasan, tapi lebih cepat viral dibandingkan dengan opini, misalnya opini dari seorang mantan eh, menteri misalnya. Contoh yang sampai hari ini menulis itu Pak eh, BUMN dulunya. Boleh, boleh, siapa yang masih ingat? Boleh dijawab langsung, boleh dibuka mix. Mantan Menteri BUMN yang dulu beliau getol sekali menggerakkan eh, mobil listrik. Bapak siapa? Silakan dijawab. Dahlan Iskan, Bapak. Siap, benar, Pak Dahlan Iskan. Sampai sekarang beliau masih menulis. Beliau memiliki blog, memiliki web sendiri, dan sampai hari ini masih menulis. Banyak hal yang beliau ini bukan hanya teknologi, tapi sampai ke sosial, ekonomi juga masuk. Dan beliau sangat untuk mempelajari, nanti boleh blog beliau itu dicari, coba pelajari. Sangat banyak yang bisa kita ambil. Ya, yang kedua, opini ini juga sebagai sarana untuk kita menyampaikan gagasan. Ya, jadi kadang-kadang kenyataan yang terjadi di lapangan ataupun fakta itu tidak sesuai dengan apa yang kita pahami ataupun apa yang kita inginkan. Jadi opini ini menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan gagasan dari kita sendiri untuk publik. Nah, jadi opini mungkin udah ada 2 tadi, media massa, dan yang kedua opini sebagai penyampai gagasan. Yang ketiga, untuk menjadi sarana kontrol sosial. Di mana kontrol sosial? Contoh yang paling kecil itu di desa misalnya. Ada menggunakan dana desa, penggunaan aparatur dan sebagainya,
mungkin kalau kita tidak bisa masuk ke ranah mungkin provinsi ataupun kementerian ataupun nasional, ya banyak juga yang para pembuat opini ini juga melihat yang di sekitarnya. Opini yang paling penting tidak bisa dikriminalisasi. Kenapa? Karena itu eh, hanya pendapat. Jadi tidak bisa, jangan takut nanti Anda takut memberikan opini, karena opini ini adalah gagasan yang ada di dalam pikiran, ya. Jadi jangan nanti Pak nanti gimana nih dikriminalkan ataupun dan yang penting nanti ada syaratnya, yang penting yang tidak hoax ataupun yang lain nanti ada syaratnya. Selanjutnya untuk apa? Meningkatkan literasi masyarakat. Apa maksudnya literasi masyarakat? Literasi ini kan menjadi pengetahuan, ya. Jadi ada hal-hal yang kadang berita yang ada hari ini kadang-kadang diseimbangkan dengan opini yang ada. Jadi kalau berita itu kan fakta, fakta yang terjadi di hari ini. Sedangkan opini itu analisa dari yang berita tadi, berarti ataupun dari fakta yang ada. Oke. Selanjutnya membangun reputasi intelektual. Jadi di sini yang kelima ini sangat ini sebenarnya membuat kita mau membuat opini secara berkelanjutan. Artinya sini kita mau intelektual kita ini dikenal dan berguna bagi masyarakat. Jadi eh, menjadi dasar kita lah, apa istilahnya, basic basic dasar basicnya untuk bagaimana semua pemikiran kita ini bisa orang tahu. Jadi dengan cara menulis. Oke, jadi opini bukan hanya sekedar menulis, tapi membentuk cara berpikir bagi publik, bagi masyarakat. Oke, silakan next. Yang kedua, tujuan yang mau saya sampaikan ini, yang pertama memahami konsep opini media ini. Jadi nanti bisa hasil dari sini nanti Anda semuanya mampu membedakan yang mana sih opini, yang mana sih berita. Saya harapkan nanti terakhir kita bisa memahaminya. Yang kedua, menentukan topik yang tepat. Bagaimana caranya? Yang paling penting dalam memulai membuat opini yang terjadi pada hari ini, silakan juga boleh buka mic, boleh saya minta pendapat dari teman-teman, apa kira-kira topik yang sesuai dengan dalam minggu ini? Coba silakan. Apa topik yang sesuai dalam minggu ini, kejadian apa yang kira-kira yang bisa kita angkat? Silakan. Boleh diketik, boleh menjawab langsung. Silakan. Amerika itu Bapak? Ya, salah satunya itu ya Amerika serang Iran dan sebagainya. Tapi ada satu domestik apa yang bisa kita angkat kira-kira topiknya? MBK? MBG boleh. Kalau MBK. satu lagi yang apa namanya, yang masuk Indonesia masuk ke dalam perdamaian masih dibahas kan sampai hari ini? Iya, Apa betul, namanya? betul, Pak. Peace, apa namanya? BOP. Board of Peace. Board BOP. of Peace, Dewan Peace. Dewan Perdamaian. Sampai hari ini Iya. masih dibahas. Nah, itu contohnya menentukan topik yang tepat. Artinya kita melihat juga kejadian hari ini apa? Berarti tadi ada masalah perang antara Amerika, Israel dan Iran. Oke, di dalam negeri ada masalah MBG. Yang ketiga yang saya bilang tadi ada masalah mengenai Dewan Perdamaian, Dewan Perdamaian. Jadi untuk menulis nanti apa istilahnya untuk pembuatan opini,
topik yang tepat itu harus selaras. Jika tidak menjadi pilihan bagi para pembaca. Jadi mereka akan mencari opini-opini yang sesuai dengan keadaan yang terjadi pada hari ini. Yang ketiga, tujuan ini kita untuk menyusun tulisannya sistematis. Ya, nanti kita urutkan nanti dari judulnya sampai dengan siapa penulisnya. Jadi jangan loncat-loncat itunya nantinya. Ada sistematisnya, ada dari judul, pembuka, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, tujuan kita menggunakan bahasa jurnalistik. Yang kelima nanti untuk mampu mengirim tulisan ini yang Anda buat nantinya ke media, tapi saya insya Allah tanggung untuk 3 opini dari teman-teman yang terbaik yang saya pilih nantinya akan kita tayangkan. Yang terakhir untuk meningkatkan peluang untuk dimuat di media online secara nasional. Oke, next. Pak Noval, kita boleh ini ya, boleh maksudnya saya kadang-kadang menanyakan, tolong jangan di unmute juga ya. Oke, yang pertama mungkin opini. Ini kita harus tahu dulu opini apa sih? Yang kita sudah nanti sampai pembuatan opini, tapi opini sendiri kita tidak paham, tidak ngerti. Apa sih beda opini dengan berita misalnya? Oke, kalau di opini sendiri itu tulisan berisi pandangan pribadi penulis terhadap suatu isu publik yang disertai argumentasi dan data. Jadi beda dengan berita. Kalau berita kejadian faktual, ya, nanti ada perbedaannya antara berita dan opini. Kejadian faktual yang kita beritakan. Sedangkan ini analisa dari berita, kita opinikan, kita beri opini pendapat pribadi kita. Ciri-ciri opini sendiri itu ada subjektif, argumentatif, berbasiskan fakta, dan ditujukan untuk publik. Ya, jadi 4 ini ciri-ciri utamanya. Jadi kalau dikatakan opini, kalau sudah ada 4 ciri-ciri ini, berarti dia sudah dikatakan bahwasannya ini opini ataupun artikel ataupun pendapat pribadi. Oke, next. Oke, di sini sudah masuk ke perbedaan. Ini harus kita pahami dulu. Dari aspek sifat, jelas berita itu objektif. Artinya apa? Artinya yang kita beritakan itu kejadian di lapangan. Sedangkan opini itu subjektif, menurut kitanya. Menurut dari pandangan dari penulisnya. Jadi boleh beropini. Kalau berita tidak boleh. Kalau berita objektif dia. Misalnya tertabrak mobil misalnya. Kita beritakan persis seperti itu. Tapi kalau di opini, kita boleh membuat analisa. Misalnya, nanti kita sampaikan, misalnya ada, ini kemungkinan besar terjadi remblong, dan ini mungkin supirnya ngantuk. Nah, itu udah masuk ke opini. Sedangkan berita tadi, apa adanya harus diberitakan. Makanya dia objektif. Sedangkan opini subjektif. Sesuai siapa yang katakan. Nanti boleh aja polisi mengatakan seperti ini, boleh juga dari warga. Itu semua udah masuk ke opini. Kalau aspek dari penulis, kalau berita yang wajib menulis berita itu harus yang memiliki kartu tanda anggota yang sudah diberikan surat tugas baik oleh Pemret ataupun pimpinan umumnya, itu yang boleh berhak menulis berita. Artinya di sini berita yang boleh ditulis bukan ke media sosial ya, bukan ke Facebook, tetapi ke medianya. Karena harus berbadan hukum. Kenapa harus berbadan hukum kalau berita? Ya, tujuannya supaya dilindungi oleh undang-undang. Seperti keluar kemarin dari Mahkamah Konstitusi, wartawan sendiri tidak boleh dipidana, ya, jika melakukan kegiatan jurnalistik yang sesuai dengan kaidah kode etik jurnalistik. Itu banyak nanti kalau kita bahas itu nanti mungkin lain ininya. Tetapi wartawan tidak bisa dikriminalisasi jika yang diangkat itu berita yang terjadi di lapangan. Sedangkan di opini, siapa yang boleh menulis opini? Semua, kalau sekarang di Indonesia berarti semua yang sudah memiliki
kartu tanda penduduk Indonesia, artinya umum, publik. Jadi di atas 17 tahun ke atas sudah bisa menulis opini. Nanti boleh kategorinya ada olahraga dan lain sebagainya. Untuk isi sendiri, kalau berita mutlaknya fakta kebenarannya itu mutlaknya di berita itu faktanya itu. Sedangkan di opini jelas yang saya sampaikan tadi itu menganalisa fakta. Jadi kalau kita menganalisa boleh saja yang lain juga menganalisa berbeda dengan kita, silakan. Itulah opini namanya. Tapi kalau fakta tidak bisa berubah. Misalnya terjadi tabrakan antara mobil A dengan mobil B. Datang kita sampaikan ada mobil C misalnya, itu tidak sesuai dengan fakta dan itu bukan berita. Ya, kalau di opini kita analisa apa penyebab kecelakaan tersebut, apa masalahnya, kenapa bisa terjadi. Itu opini. Sedangkan aspek yang keempat yang membedakan berita dan opini, informasi. Kalau berita menyampaikan informasi, kalau opini jelas kita mau mempengaruhi para pembaca untuk meyakini apa yang kita yakini. Ya, dapat ya perbedaannya ya, berita dan opini. Jelas-jelas sangat berbeda. Kalau berita harus ada, contohnya penulisnya harus ada ID card, ID pass, sedangkan yang opini sudah memiliki kartu tanda penduduk. Jadi di bawah umur 17 tahun itu misalnya tidak boleh karena pada saat nanti media akan meminta data identitas diri ya dari Pemret misalnya kayak saya minta ada ininya KTP, ada fotonya dan juga ada nomor yang bisa kita hubungi. Nah, jadi itu untuk opini harus ada KTP-nya. Sedangkan kalau di berita jelas wartawan yang sudah ada surat tugasnya, sudah ada di box redaksinya, dan sudah ada ID card-nya. Oke, next. Oke, kita masuk ke opini nih, karakternya. Yang baiknya opini itu bagaimana? Yang pertama, ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu relevan. Relevan ini jangan pada saat 17 Agustus misalnya, kita bahas yang tidak sesuai dengan hari proklamasi misalnya. Kita bahas yang lain, mungkin yang tidak sesuai dengan waktu itu gitu. Ataupun pada saat bulan puasa, opini kita bahas misalnya kayak tadi ada kegiatan perang Iran dan Irak, kebetulan kejadiannya di bulan puasa, itu relevan ya. Dan yang kedua itu karakternya aktual. Aktual itu berarti yang hangat dibicarakan, yang hangat, yang baru-baru sedang terjadi ya. Karakter yang ketiga itu logis, masuk di akal. Yang keempat original, artinya asli dari pandangan kita. Yang selanjutnya solutif, kita bukan hanya mengkritik. Mungkin rame yang kenal mungkin Pak Rocky Gerung ya. Pak Rocky Gerung kan mengkritik terus kan, sampai ada yang nanya solusinya apa. Saya bukan dibayar untuk mencari solusi, karena saya emang kritikus. Itu jawabannya kan. Di opini kita harus memberikan solusinya. Solusi menurut kita sebaiknya bla 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 untuk kejadian masalah yang kita angkat tadi. Ya, dan yang terakhir ini prinsipnya harus santun. Tidak boleh nanti mungkin mencaci maki dan sebagainya, kata-kata kasar, menggunakan majas yang terlalu drama dan sebagainya, itu tidak dibenarkan. Yang paling penting hindari hoax. Yang kedua emosional. Jadi pada saat menulis orang dari cara membaca nanti opini kita akan paham ini kayaknya orang ini sedang marah nih, ya. Dan selanjutnya jangan buat fitnah, ya. Yang keempat plagiarisme. Plagiarisme ini menjiplak opini orang lain untuk menjadi opini menjadi punya kita katakan. Itu dilarang. Jadi hindari ada 4 hal, tetapi karakter yang untuk opini yang baik itu juga harus kita pertimbangkan. Ada 6. Oke, next. Selanjutnya. Oke, ini langkah. Nanti ini yang akan kita jadikan dasar kita untuk membuat
opini untuk bisa kita tampilkan ataupun bisa kami naikkan untuk bisa ditayangkan di media. Yang pertama, tentukan isunya harus menarik. Itu yang pertama. Caranya bagaimana? Oke, yang pertama, pilih topik terbaru dan relevan dengan waktu sekarang. Ya, oke, 3 tadi saya anggap perang Iran, MBG, dan juga Board of Peace, Dewan Perdamaian, itu masuk. Kalau mau dibahas nanti, kalau mau ambil nanti boleh, tema itu boleh. Oke, yang kedua, kita harus ada membuat kerangka tulisan. Apa maksudnya? Kerangka ini ya kita harus susun alur idenya, faktanya apa aja, dan pendapat kita nantinya di mana, apa solusinya dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan argumen. Pendapat ataupun pandangan kita kembangkan di dalam tulisan. Selanjutnya yang keempat, menggunakan data dan fakta. Data boleh bersumber dari mana saja, yang penting data tersebut sudah di-verified, sudah diverifikasi, dan fakta juga. Jadi kita boleh menambahkan data, contohnya misalnya kita mau mengatakan terjadinya serangan Iran misalnya, sehingga meninggal pasukan Israel berapa orang misalnya, itu harus berdasarkan fakta, ada sumbernya, ya, dan informasi pendukung. Jadi kita boleh kutip daripada media-media yang langsung ada di perang di Iran dan Amerika ataupun Israel, ada yang dari luar negeri, kita boleh kutip. Itu hanya untuk data dan informasi pendukung untuk opini kita. Oke, selanjutnya yang kelima, coba kita perhatikan gaya bahasa kita nantinya. Harus menarik, harus jelas. Gayanya harus jelas dan menarik. Untuk bisa orang mau membaca. Jadi mungkin dari judulnya nanti harus nyentil sedikit, ya. Gaya bahasa kita juga ada orang sampaikan caranya membuat opini itu yang to the point, langsung mengena ke akarnya misalnya. Ada ya, itu berbeda gaya boleh, ya. Tetapi kalau sistematisnya harus kita ikuti. Oke, next. Oke, tantangan dalam menulis, mungkin tadi ada beberapa orang ada sampaikan, ada satu tadi menjawab, sulit memahami isu yang rumit. Ya, oke, kalau itu masalahnya, ya cari isu yang sanggup. Misalnya yang tadi di antara 3 tadi, mana isu yang sanggup kita inikan, yang dekat dengan kita, yang anak-anak kita berhubungan, yang dengan sekolah dan sebagainya. Oh, MBG. Oke, angkat MBG. Jadi jangan paksakan menulis opini yang kita tidak pahami, yang tidak kita mengerti, dan kita kurang data ataupun informasi mengenai itu. Ya, jangan kita paksakan memberi opini sehingga menyesatkan, malah yang sebenarnya terjadinya seperti itu malah menyesatkan. Jadi topik kompleks itu harus kita pahami, isu yang rumit kita kecilkan apa? Kita peras apa yang kita pahami, jangan yang rumit. MBG, oke, ambil ya MBG. Itu yang mudah kita pahami. Dan itu berlaku di samping kita, di lingkungan kita. Bukan di luar negeri, bukan di Eropa sana dan sebagainya. Yang kedua, tantangan yang kedua emang kurang data. Kalau kita kurang data, sebelum kita tulis opini, browsing dulu kita cari dulu berita-berita yang terkait, data-data, ada jurnal-jurnal juga, ya, ada yang hasil dari luar negeri juga, reporter dan sebagainya, dari televisi dan sebagainya, itu kita jadikan data ataupun fakta pendukung. Selanjutnya, takutnya nanti bias dan subjektif, pendapat dipengaruhi oleh emosi atau kepentingan pribadi, ya, dan selanjutnya kurang seimbang dan tidak objektif. Ini sering terjadi pada saat menulis opini. Kita kadang-kadang, misalnya kita ini mohon maaf ya, kita misalnya pro ke Palestina, kita kontra ke Israel. Saat kita tulis opini, karena hanya dipengaruhi oleh emosi,
dan kepentingan pribadi, kita menutup mata dengan data dan fakta yang sebenarnya. Itu sering terjadi. Itu contoh. Mohon maaf jika ada yang mungkin tersinggung dan sebagainya, tapi kita sering seperti itu. Kurang seimbang dan tidak objektif. Lebih melebih-lebihkan. Nanti ada masuk setelah ini mungkin ada masuk majas dan sebagainya. Jadi kita tidak seimbang menulis opini, datanya informasi kita ambil dari kanan saja. Jadi tidak kita ambil dari yang kiri misalnya. Kita hanya mengambil pendapat dari si A, si B saja, tidak yang mengambil dari pihak yang kontra misalnya. Itu menjadi tantangan dalam menulis opini. Oke, next selanjutnya. Yang pertama, emang dia nanti kayaknya ini akademis. Enggak. Ini kita sebagai mahasiswa juga mampu kita lakukan. Karena ini dia bukan menulis tesis, bukan menulis disertasi, tetapi kita ini menulis opini. Yang paling pertama itu kita harus ada melakukan riset mendalam. Mengenai apa kita misalnya? MBG. Oke, kumpulkan data aja. Data mengenai MBG, dari media online, media cetak, silakan kumpulkan aja dulu. Dan referensi terpercaya. Misalnya ada majalah, ada buku, ada dari humas, kementerian, dan sebagainya. Kumpulkan aja dulu. Semuanya kita kumpulkan. Karena yang kita ambil nanti hal-hal yang berkepentingan dengan permasalahan yang terjadi untuk yang kita carikan solusinya. Yang kedua, tulis dengan singkat. Ya, gunakan bahasa yang padat dan jelas. Yang ketiga, menghindari tadi hoax dan bias. Tulis berdasarkan fakta dan cek informasinya. Ada kesesuaian tidak? Ada kebenaran tidak di situ? Dan yang keempat ini beri solusi konkret, tawarkan solusi yang realistis dan konstruktif. Jika kita sudah mengkritik misalnya MBG, nanti apa yang kita tawarkan? Apa yang mau kita jadikan solusi terhadap permasalahan tersebut? Ya kita tawarkan. Jadi jangan kita angkat masalah MBG, tapi nanti di solusinya malah bias, tidak tidak memberikan solusi terhadap permasalahan yang kita angkat. Oke, yang terakhir, yang kelima ini akurasi dan konsistensi. Pastikan semua informasi yang kita dapatkan ataupun yang kita cari ataupun yang kita browsing itu akurat, sumbernya jelas dan tidak berlebihan. Oke, next. Oke, pada saat menulis opini, yang paling penting itu di pembukaan. Ya, di pembukaan itu harus ada fakta, data, peristiwa, pertanyaan, dan kutipan. Ini contohnya, ini contoh yang kita angkat dalam 3 bulan terakhir, harga beras naik 20%. Kita harus tahu harga berasnya dulu. Pada saat naik 20%, kapan naiknya? Peristiwanya itu kapan? Pertanyaannya, kenapa bisa naik? Dan kutipannya mungkin ada dari kementerian, bulog, oleh Kementerian Perdagangan misalnya, kita kutipan beliau itu apa? Itu harus ada dulu di pembukaannya. Ataupun fakta-fakta yang lain dan data. Jadi tujuan pembuka ini ada 3 sebenarnya, menarik perhatian. Jadi orang malas baca ke isi, tetapi pada saat judulnya pas, kena, dia akan tertarik untuk membaca apa ulasan dalam opini tersebut. Jadi menarik dulu. Yang kedua, mengantar isunya. Jadi isunya bisa saja nanti kita selipkan di pertengahan opini, dan juga supaya membuat penasaran dari para pembacanya. Jadi untuk judul dan sebagainya ini harus emang kita buat semenarik mungkin, ya, supaya ada keinginan dari para pembaca untuk mau melirik. Ya, kalau di media online kan dia judulnya nanti. Jadi orang kalau judulnya aja biasa aja itu, nggak akan mau baca seterusnya. Tetapi judul ini harus menjual. Itu di opini seperti itu. Oke, next. Oke, ini menarik. Yang ini sudah mau masuk kepada apa namanya, kayak assignment nanti ya. Misalnya nanti kita akan coba menulis secara ringkas nanti.
Ini sudah masuk ini analisis isu ini dan kondisi lapangan. Ini contohnya laporan aktualnya harga beras naik 20% dalam 3 bulan terakhir. Itu tren harganya harus ada. Kenapa bisa naik? Apakah nanti ada ekspor dari luar? Bagaimana harga di dalam negeri? Bagaimana harga gabah yang dari petani di dalam negeri dan sebagainya? Itu sudah menganalisa, sudah ada tahap kita mau menjelaskan sesuatu permasalahan. Itu pertama menjelaskan dampak sosialnya bagi petani, bagi penduduk Indonesia dan sebagainya, pihak-pihak siapa saja yang terdampak dan kondisi lapangan yang kita rasakan itu bagaimana. Jadi untuk menganalisa ya gunakan data dan berita yang ada serta fakta lokal. Jadi opini bisa kita gunakan data ataupun berita online yang sudah tayang. Ya, itu untuk menulis opini boleh. Tapi menulis berita tidak boleh berdasarkan pendapat orang. Tidak boleh ini dan sebagainya. Itu tidak boleh. Harus berdasarkan fakta kejadiannya. Oke, next. Pak moderator, silakan next. Oke, masuk di bagian 3 mengenai analisa. Ini penting yang perlu kita bahas. Pertama, untuk bahas menganalisanya apa-apa aja caranya. Pertama, penyebab. Ya, penyebab itu menjadi hal yang utama. Kenapa bisa jadi naik tadi kalau harga berasnya ataupun misalnya tadi MBG-nya? Kenapa? Penyebabnya misalnya terjadi keracunan anak-anak dan sebagainya. Ada apa? Itu penyebabnya harus kita ini cari tahu. Selanjutnya kelemahannya di mana? Ya, apakah nanti misalnya masa misalnya terlalu cepat dan lain-lain sebagainya, ataupun bahan bakunya tidak bagus, ataupun terjadi keterlambatan dalam pengantaran. Nah, itu kelemahan sistem namanya. Dan itu kebijakan apa yang diinginkan oleh pemerintah, oleh para peserta, oleh para pendidik, oleh para santri ataupun apa namanya anak sekolah dan sebagainya. Kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, sampai ke yang paling kecil, kepala sekolah dan sebagainya. Dan itu perbandingan. Kalau kita tidak ada data dari luar negeri, kita bandingkan antara misalnya mungkin di Pulau Sumatera bagaimana, di Pulau Jawa bagaimana, kita bandingkan. Nah, dan yang kelima, kita cari masalahnya itu, akar masalahnya di mana. Nanti baru nanti hasil apa yang kita dapatkan di sini, analisa, baru kita tuangkan nanti di paragraf terakhir yang untuk kesimpulan ataupun solusi dari kita. Oke, next. Oke, ini di solusi dan penutup. Penutup di sini harus mampu memberi solusi konkret. Jadi berdasarkan kita angkat masalah tadi beras naik, ataupun masalah MBG tadi bermasalah, kita harus bisa berikan minimal sarannya yang bisa dilakukan. Ya. Yang kedua, bersifat membangun. Artinya membangun ini konstruktif. Misalnya contoh ini untuk MBG, apa yang harus diperbaiki? Memperbaiki sistemnya, ya, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga, dia mengajak perubahan. Mengajak perubahan ini supaya ada perbaikan. Jangan terjadi lagi nanti keracunan ataupun keterlambatan pengantaran ataupun yang lain-lain dan sebagainya. Contoh di sini untuk penutupnya, pemerintah perlu membangun sistem distribusi yang transparan. Jadi itu sudah menjadi solusi dan penutup untuk satu opini. Oke, contoh nanti bangun sistem distribusi yang transparan dan efisien, beri subsidi bagi petani yang kehilangan sawahnya dan sebagainya, tingkatkan pengawasan dan pada zona lintas sektor. Yang ketiga, pemerintah perlu memperbaiki sistem dengan yang tepat. Itu menjadi solusi-solusi yang setelah kita analisa tadi permasalahannya. Oke, next.
Oke, contoh judul menarik dari Pemret. Saya selaku Pemret dan juga nanti saya sering dibantu oleh redaktur pelaksana ataupun untuk yang editor. Ini judul-judul ini penting supaya bisa menjual. Yang pertama misalnya mengapa harga beras melonjak, ya. Yang kedua, transparansi distribusi, solusi kenaikan harga beras. Yang ketiga, saatnya mendukung petani kecil, masalah dan solusinya. Urgensi kebijakan, tepat sasaran untuk stabilkan harga pangan. Jadi buat tujuannya contoh yang menarik ini, judulnya yang menarik, buat pembaca tergerak untuk membaca dengan judul yang menarik. Mungkin nanti saya minta kepada rekan-rekan juga mampu minimal judulnya dulu. Setelah judul menarik, baru kita nanti cerita pembukaan, baru kita cerita nanti analisa, baru kita tambahkan data dan fakta, sampai ke penutup, disolusi, sampai nanti ke siapa penulis artikelnya. Oke, next. Yang paling penting, yang biasanya yang saya lakukan itu ciri-ciri yang baik, judul yang baik, itu yang penting singkat, padat, provokatif, positif ya, provokatifnya, dan yang empat relevan. Saya biasanya memperhatikan itu paling panjang opini ataupun judul opini itu 8 kata. 8 kata sudah sangat panjang, biasanya antara 6 dan 7. 7 kata, ya. Tapi kalau bisa kita buat 3 kata tetapi menarik, itu juga paling bagus. Ini contohnya. Pada saat kita buat pendidikan Aceh misalnya, menarik yang mana dibandingkan yang kedua? Pendidikan Aceh di persimpangan jalan. Kan orang kan kayak digantung itu persimpangan jalan. Apa maksudnya? Nah, di situ kita mengajak pembaca mau, oh ini ada apa nih? Ada apa di pendidikan Aceh nih? Ada masalah apa? Jadi kalau kita hanya buat pendidikan Aceh dengan pendidikan Aceh di persimpangan jalan, orang akan melihat yang kedua itu lebih menarik. Oke? Oke, next. Oke, bahasa. Ini bahasa dalam opini. Yang pertama, kita harus gunakan bahasa yang ringan. Jangan kita gunakan bahasa yang akademik. Artinya yang memiliki frasa ataupun kedekatan dengan istilah-istilah asing dan sebagainya. Tapi dalam opini, usahakan bahasa yang baku dan ringan. Yang kedua jelas, yang ketiga santun seperti yang saya sampaikan tadi, dan logis. Hindari itu ada bahasa kasar, mengupat dan lain sebagainya, sarkasme, ya. Contoh sarkasme ini, ide kamu luar biasa, tidak heran, tidak ada yang mau mencobanya, itu sarkas. Jangan juga emosional, membawa hal pribadi ke dalam opini misalnya. Yang keempat itu hiperbola. Contohnya suaranya menggelegar seperti petir di siang bolong. Itu nanti ada di mana kita tulis yang model hiperbola, sarkasme itu ada, tapi bukan di opini. Dia boleh nanti kita tulis buku, ya kita terapkan majas-majas yang tadi sarkasme, hiperbola itu boleh. Tapi di opini ini sangat-sangat dihindari. Jadi tidak ada drama di dalam opini. Ya, tidak ada untuk seni-seni majas-majas ini agak harus dikurangi di dalam opini. Oke, buat pembaca tergerak untuk membaca dengan judul yang menarik. Oke, next. Oke, yang data tadi ada juga yang saya tanyakan tadi di pretest, sumber datanya dari mana? Yang penting data itu penting, validitasnya siapa yang keluarkan? BPS misalnya. Oke, laporan resmi, jurnal ini artikel yang sudah dikeluarkan baik dari akademik maupun jurnal yang sudah memiliki hak kekayaan intelektual dan sebagainya. Dan juga ada dari media-media kredibel, misalnya media-media yang sudah lama, sudah mumpuni dan sebagainya. Jadi di sini untuk penguatan data, meningkatkan kredibilitas, memperkuat argumen kita di dalam opini, dan juga ini yang paling penting juga nih, menghindari asumsi. Jadi asumsi ini dikurangi. Asumsi dengan analisa pendapat pribadi berbeda. Asumsi ini
kita yang membuat asumsinya. Berbeda dengan opini yang kita buat dengan asumsi. Ya, oke, next. Masuk ke panjang dan formatnya. Standar umum yang seperti di media kami antara 600 sampai dengan 1000 kata. Ya, ada yang lain juga antara 700 sampai dengan 900 ada. Tapi intinya permainan katanya hanya emang di 600 sampai dengan 900 kata saja. Itu idealnya segitu. Nanti kalau sudah panjang dari ini, nanti sudah masuk dia larinya nanti ke jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Oke, untuk standar paragrafnya 5 sampai dengan 7 paragraf panjang. Kalau font yang kita gunakan itu tidak masalah, karena nanti di media juga akan diubah sesuai dengan standar yang digunakan oleh media online tersebut ataupun media cetak tersebut. Jadi kalau font standarnya maksudnya kalau kita kirim berarti 12, ya udah kirimkan aja 12. Bentuk hurufnya nanti akan disesuaikan sendiri oleh editor ataupun pemretnya. Yang keempat itu spasinya harus rapi. Jika kita gunakan 1,5 ya, dari atas sampai ke bawah itu kita gunakan 1,5 ataupun kita gunakan 1, gunakan 1 dari atas sampai juga ke bawah. Oke, next. Di akhir daripada opini ini yang paling penting. Jadi kadang-kadang kita jarang menempatkan profesi, afiliasi, dan sebagainya, domisili. Ya, kadang-kadang hanya nama lengkap. Nama lengkap yang kita buat. Seolah-olah mungkin orang udah kenal kita misalnya. Nggak perlu kita buat apa misalnya kritikus misalnya, ataupun analis politik, ataupun sebagai anggota DIA dan sebagainya. Berdomisili itu artinya kita berasal dari daerah mana. Jadi hal ini sangat jarang boleh nanti dicek, compare aja nanti apakah benar. Kita hanya kadang nama saja, tidak ada kita buat email, tidak kita buat apa kita ini, apakah sebagai apa istilahnya peneliti kah, ataupun sebagai kritikus kah, ataupun sebagai anggota dari komunitas kah, itu tidak pernah, jarang. Domisili itu juga jarang kita sebutkan. Hanya selesai nama saja. Yang baiknya identitas profesi itu ada 3 ini, ada nama lengkap, ada profesi ataupun afiliasi kita, dan juga domisili. Ini seperti yang saya sampaikan di sini. Misalnya saya selalu kalau ada membuat opini itu saya buat nama, selanjutnya saya sampaikan misalnya saya sebagai anggota IRMAPA, Asosiasi Profesional mengenai Manajemen Risiko di Indonesia, dan saat ini berdomisili di Banda Aceh. Itu wajib kita gunakan supaya para pembaca kita tahu. Oke, next. Oke, ini sudah mau masuk ke tahap-tahap akhir. Cara mengirim ke media. Media tujuan ini ada yang lokal, ada nasional, ada media online. Ya, cara kirimnya pastikan pertama kita dapat email redaksi. Ya, yang resmi sebenarnya email. Email redaksi itu masuk ke dalam situsnya media online dan sebagainya, itu akan dibaca bukan oleh satu orang, tapi akan dibaca minimal, kalau kayak di media saya itu minimal 3 orang yang baca. Pemret sendiri itu untuk keputusan boleh naik apa tidaknya, sedangkan nanti akan dibaca pertama oleh admin, yang kedua dibaca oleh redaktur. Nah, jadi mungkin ada perbaikan-perbaikan ataupun penyuntingan-penyuntingan yang tidak mempengaruhi daripada isi daripada opini tersebut sampai nanti keputusan layak tayang. Nah, itu ke email. Tapi hari ini bagaimana Pak kalau kita kirim ke WA? Boleh WA, tapi WA-nya misalnya ke WA wartawan. Wartawan itu akan tetap naikkan ke pihak redakturnya ataupun ke pemretnya. Itu hanya berbeda caranya aja. Ada yang email ataupun yang WA. Tetap yang putuskan boleh tayang dan sebagainya itu pemret. Ya, nanti dengan caranya apa yang tadi saya sampaikan di awal,
apakah relevan ataupun dan sebagainya, baru diputuskan oke, siap tayang. Ya, kalau untuk format email itu ada subjeknya, nanti kita buat opini, judul opini kita dan siapa kita namanya. Itu lampirkan file Word-nya. Oke, next. Nah, ini ada tipnya. Kira-kira agar dimuat. Gimana sih Pak biar dimuat? Yang pertama, ini konsisten menulis. Artinya konsisten menulis gini maksudnya. Eh, Kalau kita senangnya di bidang olahraga, misalnya ya, ini contoh, sering kita bahas masalah olahraga. Oke, konsisten itu opininya mengenai olahraga, baik olahraga internasional maupun olahraga regional, nasional maupun lokal. Jadi kalau perasaan kita nanti kirim itu, nanti pada saat awal Pemret itu akan browsing. Siapa ini? Siapa dia? Siapa dia? Itu pertanyaan yang ada nih. Oh, pada saat dilihat, oh, ini dia ini sering nulis di bidang olahraga misalnya, ataupun nanti bidang perang misalnya. Oke, dia akan lihat berapa kali sudah dia tulis mengenai perang. Jadi konsisten itu perlu. Jadi jangan hari ini seni, besok budaya, lusa politik, lusa raya ekonomi. Jadi kita semua tahu itu paling parah itu. Ya, itu jarang yang diinikan, yang mau di-approve. Ya, jadi kalau kita konsisten mengenai apa tadi, misalnya saya mengenai internal auditor, ya yang mengenai auditor itu yang akan saya siapkan. Nah, jadi saya tidak akan lari misalnya ke dunia perang misalnya, karena saya tidak punya ilmu di masalah perang ataupun masalah makanan misalnya, masalah kuliner. Saya tidak akan lari ke kuliner karena basic saya memang tidak di situ. Itu konsisten menulis. Itu tipnya agar mudah dimuat. Yang kedua, fokus bidang ya, saya sampaikan tadi. Bidang apa sih maunya kita? Auditor kah? Ataupun bidang makanan kah? Ada bidang olahraga kah? Bidang seni kah? Nah, itu bidangnya, fokusnya di mana? Yang ketiga, ikuti isu aktual. Itu sesuai dengan yang saya sampaikan di awal tadi. Sesudah itu kita setelah opini kita yang bisa tampil di media, coba lakukan revisi. Revisi kita yang lakukan sendiri. Revisi, oh ini kayaknya lebih kata-katanya. Ini nggak perlu. Nah, kita kurangi sehingga isinya itu kena. Jadi kita yang lakukan revisi itu. Selanjutnya bangun reputasi. Jadi kalau kita kritik sesuatu, kita kasih solusi, itu kita sedang membangun reputasi sebagai seorang penulis di opini. Yang keenam, nah ini yang kadang-kadang kita lupa. Kita suka nulis, tapi kita jadinya kurang membaca, malas membaca. Itu yang jadi apa namanya agak terbalik jadinya. Artinya kita suka menulis, suka mengkritik, tetapi kita sendiri tidak mau membaca daripada opini orang lain ataupun berita dari orang lain. Kita tidak mau membaca, tidak memperkaya khazanah dalam penulisan. Sehingga yang kita tahu ya itu aja, jadi tidak berkembang. Ini kita harus nantinya kalau emang mau jadi penulis opini, kita harus aktif membaca. Membaca sini bukan hanya buku misalnya, tapi boleh jurnal, boleh majalah, boleh novel, apa saja boleh. Hanya untuk memperkaya bahasa kita dalam menulis. Oke, jadi tips agar dimuat ini 6 ini menjadi patron atau platform daripada penulis pemula nanti di opini. Oke, next. Ini yang harus dihindari. Ini ada 6 juga. Yang pertama, plagiarisme, copy paste, ya, tanpa data, tidak fokus, revisi, tidak pernah melakukan revisi berkala, menyerang pribadi, dan hoax, berita sesat ya. Jadi 6 ini kita hindari, yang 6 tadi harus kita biasakan. Jadi bagaimana dengan AI Pak? AI boleh menjadi kerangka dan sebagainya, boleh silakan gunakan. Tetapi ada kata-kata yang dari pemikiran kita harus kita masukkan. AI mungkin tidak tahu apa sih yang kejadian di kota, misalnya kota Los Moe hari ini. Tidak akan tahu. Tapi kita yang sampaikan, kita yang ulas dari AI tersebut, kita tambahkan datanya, kita tambahkan pemikiran kita tambahkan kata-kata kita.
Itu tidak masalah. Yang tidak boleh AI kita ambil langsung copy paste taruh itu ganti nama. Itu yang tidak boleh. Yang kedua, data tidak ada. Yang ketiga, tidak fokus. Mau ngomong apa kita nih? Artikel mengenai apa ataupun opini di bidang apa ini? Tidak fokus. Lari-lari misalnya. Tidak mengena. Ya, tidak pernah kita revisi. Udah itu kita serang pribadinya, bukan kebijakannya, pribadinya misalnya lebih ke fisik daripada seseorang, tapi tidak yang kita kritisi itu kebijakan yang dilakukan, misalnya mengenai keputusan ataupun undang-undang yang dikeluarkan ataupun apapun itu. Tapi yang kita serang misalnya tingginya orang, tidak menikahnya orang, itu paling paling ini kesalahan umum itu yang terjadi. Dan juga kita jangan beritakan hoax, belum tentu ada benar seperti itu, langsung kita naikkan opini, rupanya tidak kejadian seperti itu. Banyak kejadian itu yang di Aceh beberapa hari ini, itu ada berita misalnya contoh ya, Gubernur Aceh itu kawin lagi, itu viral sampai 5 hari viral, tetapi kebenarannya tidak ada yang itu sebenarnya. Tetapi berita sudah naik sampai ke media nasional, naik media apalagi media lokal ya, naik, tapi hoax itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu tolong coba kita inikan, hindari semuanya. Oke, next. Oke, contoh pola opini ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, harus ada judul, yang kedua ada pembuka, di sini berisi fakta, yang ketiga masalah ataupun dampak. Ini menjadi rumus ya, ini kalau bisa diingat ataupun ditulis ataupun dicatat ataupun gimana, tapi materi nanti juga akan di-share. Yang ketiga analisa, analisa ini kita yang menganalisa, penyebabnya apa sih? Yang selanjutnya itu ada solusi ataupun rekomendasi yang kita hasilkan daripada semua analisa tadi udah kita tahu masalahnya di mana. Selanjutnya penutup itu harapan kita, apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir itu ada nama penulis, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Oke, next. Oke, untuk manfaat. Manfaat ini yang pertama, ini sederhana aja, meningkatkan kapasitas berpikir, supaya kita mau membaca, berarti dengan mencari data tadi, mempersiapkan data, browsing, dan sebagainya, berarti kita mau meningkatkan kapasitas berpikir kita. Ini secara pribadi dulu. Yang kedua, membangun personal branding. Ada yang kita jual, kita lebih fokus di bidang apa, berarti branding kita nanti, oh masalah apa nih, masalah MBG, oh ini kayaknya si A nih sering nih, masalah MBG. Malah mungkin nanti bisa jadi seperti Rocky Gerung ya, beliau akan diminta menjadi narasumber dan sebagainya. Selanjutnya memperluas jaringan, dengan sering kita nulis, sering masuk ke media-media dan sebagainya, kita akan diminta mungkin nanti dari dinas-dinas, dari ataupun lembaga-lembaga untuk menjadi pembicara. Memperluas jaringan itu branding kita sudah ada, nama kita sebagai apa kita di bawah, domisili kita di mana, tapi kita konsisten dengan bidang apa yang mau kita buat. Selanjutnya juga bisa mempengaruhi kebijakan. Jadi ada kadang-kadang opini yang bisa yang sudah diputuskan akhirnya ditarik kembali. Itu banyak kejadian baik di Pulau Jawa, Pulau Sumatera itu banyak kejadiannya. Contoh nih ya, yang di antara Aceh dan Sumatera Utara misalnya tidak boleh masuk plat BL ke Sumatera Utara yang BK misalnya. Itu gubernur yang ngomong misalnya, tetapi akhirnya kebijakan itu melunak. Gara-gara kenapa? Ya itu tadi, banyak opini baik dari kampus, baik dari LSM, baik dari pribadi dan sebagainya, itu melayangkan opini itu terus-menerus dari berbagai sisi, baik dari sisi ilmu pengetahuan, dari dunia kampus dan lain-lain sebagainya, sehingga akhirnya kebijakan yang sudah dikeluarkan akhirnya ditarik, boleh akhirnya. Jadi itu bisa mempengaruhi kebijakan yang sudah diputuskan. Itu contoh, hanya contoh. Selanjutnya untuk meningkatkan kepercayaan publik, ya. Jadi nama penulis ini dengan sering kita menulis dan sebagainya akan teringat nanti. Publik akan mengingat, oh Bapak Dahlan Iskan nih, ini menarik ini beliau tulis ini. Jadi minimal besok pada saat orang lain membaca, beliau akan bandingkan mungkin apa yang Pak Dahlan Iskan buat dengan mungkin para yang baru,
para pembuat opini yang baru akan dibandingkan, akan dikomparkan. Yang mana sih yang bagus? Nah, jadi akan meningkatkan kepercayaan publik dari sisi literasi dari kepada masyarakat. Oke, next. Oke, ini akhir. Selanjutnya mungkin nanti akan disampaikan oleh moderator apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, menulis opini ini seni berpikir daripada kita, yaitu kita mencoba ini sebagai latihan intelektual. Yang ketiga, sarana perubahan sosial. Yang keempat, mempengaruhi kebijakan. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan publik. Mungkin di sini saya sampaikan teori. Nantinya mungkin kalau memang perlu, ada 3 yang mungkin yang akan saya pilih dari opini rekan-rekan. Nanti email saya sudah ada, WA saya juga, nomor HP saya sudah ada, boleh dikirimkan, tetapi dengan format-format yang sudah saya sampaikan dari materi di atas. Mungkin sekian Pak Moderator, silakan diarahkan apa yang harus dilakukan. Tapi di sini sudah asar Pak, mungkin izin barang 5 menit aja untuk sholat. Kalau dimungkinkan saya sholat dulu, habis itu kita masuk ke Q&A dan juga nanti mungkin praktik. Oke, silakan. Iya, nggak apa-apa Pak kalau semisal Bapak mau sholat dulu atau ada yang mau bertanya dulu, silakan aja. Boleh, silakan. Silakan Bapak Ibu. Pak Fauzan, Oke, silakan. Boleh ditanya di chat juga boleh, mau langsung juga boleh, silakan. Iya, Ya, sore Pak. Sore, silakan, Pak. Ya, dari Tommy Pak, dengan Tommy. siap. Ya. Tadi saya tertarik dengan ini yang Bapak sampaikan itu. Kemudian sejauh mana Pak kita boleh mengutip pendapat mungkin tokoh yang dibilang itu kontroversial dalam suatu tulisan, ataukah memang lebih baik tidak boleh dikutip misalnya tulisannya atau mungkin pemikirannya, atau bagaimana begitu Pak? Itu saja Pak. Oke, Mas Noval langsung dijawab bagaimana? ya apa? Langsung aja dijawab. ya, Iya. Nanti boleh tanya lagi, kita jawab. Oke. Terima kasih Mas Somi, menarik. Jadi dalam opini Mas Somi tidak ada membatasi. Kita boleh mengambil kutipan itu walaupun dari tokoh ateis sendiri, ataupun dari tokoh kiri, ataupun tokoh sosialis sendiri. Tetapi setelah kita ambil kutipan, penjelasan di bawahnya itu harus narasi daripada pemikiran kita. Misalnya di Indonesia saat ini banyak sekali kutipan-kutipan yang diambil dari Tan Malaka. Tan Malaka sendiri dikenal sebagai Bapak Republik, tapi beliau dianggap berhaluan kiri misalnya. Apakah tidak boleh mengutip ini beliau? Boleh, tetapi analisa di bawahnya, narasi yang di bawahnya nantinya itu harus dari kita sebagai penulis opini tersebut. Nanti jadi opini kutipan ataupun quote daripada tokoh-tokoh baik saya sampaikan tadi yang paling ngeri saja, misalnya ateis ataupun sosialis ataupun komunis itu boleh, tetapi ada penjelasan selanjutnya itu dari penulis opini. Mungkin itu Pak Tommy. Jadi jangan takut nanti tidak nanti ya di dalam Pemret kita tidak akan ini ada ateis nih ataupun Karl Marx ataupun Lenin ini ataupun komunis ini, sosialis ini, nggak boleh nih. Oh enggak, tidak akan pernah itu kita inikan. Yang penting tapi bukan hanya mengutip tetapi tidak ada penjelasan, misalnya tidak ada narasi, tidak ada opini dari kita dari sebagai penulis opini tersebut. Itu mungkin Pak Tommy. Ya, Pak, terima kasih Bapak, terima kasih. siap, terima kasih Pak Tommy. Boleh tahu asal dari mana? Silakan. Saya dari Surabaya Pak, Oh, Jawa Timur. Siap. Jawa Timur. Siap Pak Tommy. Oke, Ya. silakan yang lain, silakan. Ya, silakan yang lain. Tadi Pak Fauzan ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh, Pak Fauzan, ya. Ya, Pak. Silakan. Terima kasih. Saya Fauzan dari
Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Kaltim, oke. Ya, Dekat dengan IKN ya Pak ya? ya 3 jam lagi masih. Oh siap, Ya, oke. ya jadi Silakan Pak Wasan. ya jadi sebenarnya sebagian tadi sudah saya dapatkan dari materi yang anu. Cuma mungkin lebih spesifik saya ingin tanyakan terkait dengan memulainya itu ya. Ya karena Ya, kalau menulis itu kan pada waktu kita sekolah itu kan biasa sudah dinulis di diare dan sebagainya itu masih normal-normal. Tapi ketika sudah berpendidikan terus mengarungi dunia kerja ini untuk menulis sebuah pendapat pribadi ya, ataupun terkait dengan mengkritisi segala sesuatu itu kita agak memulainya itu agak susah ya, kapan dan oke, sebagainya. Karena mungkin ada oke. ketakutan-ketakutan. Nah, mungkin saya ingin tahu tips seperti apa ya supaya kita bisa lempeng-lempeng saja menulis Ya, sehingga bisa lebih produktif. Mungkin itu aja mungkin. siap. Terima Terima kasih kasih. Mas Fauzan. Ini sebenarnya menjadi pertanyaan mungkin bagi seluruh peserta ini pertanyaannya. Gimana sih memulainya? Oke, ini apa yang saya sampaikan nanti tolong coba diimplementasi. Pertama, cari opini yang ada di media, ya. Silakan nanti setelah kegiatan ini habis nanti boleh cari opini dari kegiatan media. Silahkan baca, pahami, dan kritisi. Bisa? Bisa Mas Pojan bisa pahami? Iya, bisa, Pak. Dari suatu opini, boleh dari Kompas, boleh dari mana saja, misalnya mengenai apa tadi, boleh mengenai perang, boleh mengenai MBG, boleh mengenai apa tadi, Dewan Perdamaian. Oke, ambil satu itu, baca, dan Anda kritik mengenai opini itu yang pertama. Coba Anda lakukan itu dulu. Ya, cari media yang memang yang Anda sukai. Misalnya ada bidang-bidang yang tidak kita sukai, kita biasanya malas. Tapi ini saya suka nih, bidang politik ini saya suka. Oke, cari media yang bertuliskan politik, siapa penulis, siapa saja boleh. Tapi tolong setelah itu Anda kritisi. Anda buat poin-poinnya. Saya sepertinya tidak setuju dengan poin A. Nanti di paragraf kedua, saya apa istilahnya tidak setuju dengan ini. Yang ketiga, sebaiknya seperti ini. Yang keempat, seperti ini. Paragraf kelima, seperti ini. Jadi, Anda sudah jadi opini Anda nantinya. Jadi, opini orang yang Anda baca, Anda kritik, Anda kritisi tulisannya, nanti Anda bisa tampilkan menjadi itulah opini Anda. Jadi, ambil aja salah satu, ini kepada mungkin ada 9 orang di sini, coba ambil aja opini yang sudah tayang, coba Anda baca, setelah baca Anda tidak sesuai dengan ini. Anda berikan kata-katanya. Saya tidak sepahaman dengan ini, sebaiknya kita lakukan ini. Itu Anda salin, Anda buat lagi baru dengan judul Anda. Itu sudah menjadi opini, Mas Paujan. Ya, jadi caranya seperti itu dulu. Nanti 3-7 kali Anda buat seperti itu, nanti terus terang di yang ke-8, insya Allah yang ke-8 langsung jalan di pikiran kita. Pada saat membuat kata-kata pertama langsung jalan, langsung kayak ada yang bisikin. Kalau udah terbiasa seperti itu, Mas Bojan. Jadi ambil caranya yang saya sampaikan tadi aja dulu, ambil opini dari siapa saja yang Anda sukai tentunya, maksudnya bukan yang Anda sukai opininya, tapi bidangnya. Ambil kritik, apa yang dia tulis itu kritik, tapi dengan tulisan Anda. Dan nanti hasil kritikan itu misalnya menjadi 5 paragraf ataupun 6 paragraf, itu menjadi opini Anda. Mungkin itu tip dan triknya. Cara lain tidak ada. Kalau saya kasih kertas kosong, Mas, tolong Anda buat opini. Anda pun pasti bingung. Apa nih mau saya buat? Apa mau saya buat? Misalnya buat judul juga nanti mungkin susah. Tapi dengan tadi mengambil dari opini orang lain dan sebagainya, dari situ kita mencoba membuat narasi, cara pikir. Tapi tetap gunakan rumus yang saya sampaikan tadi. Kan ada tadi sebelumnya. Mungkin Mas juga sudah tahu. Abang pun sudah tahu. Mungkin ada pembuka, ada judul. Pertama ada judul, ada pembuka, ada fakta, ada analisa. Sampai ke konklusi ataupun kesimpulan ataupun narasi dari kita. Dan juga sampai penulisnya siapa saja. Itu ya, gunakan rumus itu aja. Jadi kalau tip dan triknya, kalau kita susah menulis dari awal dari kosong, oke, ambil opini orang lain, ambil berita orang lain, Anda kritisi itu, berita itu.
Itu dulu. Jadi jangan pernah belum apa-apa kita langsung buat opini dari kita sendiri. Jangan. Itu biasanya nanti bias. Tetapi kalau ambil aja berita, ambil opini dari orang lain, kumpulkan browsing data-data yang diperlukan dan coba kritisi tulisan itu. Itu sudah menjadi opini Anda. Apa bisa ini diterima Pak Wajan? Iya, bisa Pak. Saya Ah, coba nanti di ya, lain itu kesempatan. tip-tip triknya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Wajan. Ya, ya, ya. Oke, yang Sama-sama, lain makasih Pak. silakan. Ya, silakan Pak Narendra atau Pak Niso Libat, Pak Minto atau Pak Adi. Ada? Oke. Mungkin mungkin izin Pak Moderator kepada yang hadir peserta, saya mohon nanti di chat saya sholat mungkin 5 menit. Tolong kira-kira dibantu membuatkan judul opini yang akan mau diangkat. Ya, nanti kalau sempat saya bahas di sini akan saya sampaikan dan nomor saya juga sudah nanti mungkin di-share oleh moderator. Jika nanti sudah masuk ke kita, nanti yang ada tiga nanti akan saya pilih, berarti akan saya tayangkan di media kita. Oke, silakan Pak moderator. Ya, ya, ya. Baik. Ini ada break ya. Bapak Ibu silahkan membuat judul semuanya. Nanti apa? Ini sebenarnya saya dilema Pak di Fatra. Iya, Ini kita sebenarnya mau closing kayak gitu. oke, Atau nanti para peserta eh, ya. apa membuat dulu. Nanti saya akan kirimkan ke Pak Adi Fatra. Oh, Nanti boleh, boleh. karena emang Bo- waktunya juga udah boleh. red. Boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa, Mas. Maksudnya saya tadi kan di grup biar saya coba ingat kan. Maksudnya kan menulis itu judul kan nggak masalah, nggak lama. Tulis Oh, saja. Nanti nanti bisa saya perbaiki, bisa saya sarankan gini-gini. Nggak langsung dicat aja, oh ya. ditulis. Nggak ini, nggak ribut. Bukan saya suruh tulis semuanya. Kira-kira yang mau diangkat menjadi opini apa? Kan udah ada contoh tadi, udah saya sampaikan. Ada boleh 3 kata, tapi batasnya 8 kata. Itu aja yang perlu dibuat. Nanti kita ini kalau ada waktu kita bahas. Ya, ya. Ya, silakan Bapak Ibu menulis di chat, mungkin kita break beberapa menit sekalian narasumber kita sholat dulu bentar. Oke, Bapak siap. Ibu bisa bisa nulis ininya. Oke, siap ya. 3 menit. Baik, Pak Noval, izin sebentar ya. Iya, Oke. silakan Bapak Ibu. Apa judulnya bisa dikirim ke kolom chat biar nanti bisa kebaca semua.
Oke, Sudah ada Pak beberapa yang sebagian besar ngirim judul di kolom chat. iya ya. Kebijakan ya. Oke, ini sudah sangat bagus. Ada beberapa ya. Ini ada BOP, ada mengenai etos kerja generasi milenial, juga ini penting juga saat ini. Selanjutnya juga ada AI ya, kebijakan AI untuk pendidikan fase anak-anak. Ini sangat relevan, tapi cuma tiga, baru tiga ya. Oh ada empat, ketika ASN dituntut adaptif di era digital governance. Oke, baik, ada empat. Oke, yang lain silakan. Mungkin nanti Mas Noval nanti di copy aja nanti ya, bisa jadi ini nanti nomor saya kan juga di share, Ya. bisa dikembangkan apa narasi opininya. Jika memang layak kita tampilkan, akan kita segera upload menjadi opini.
Yang sudah saya lihat ada 4 materinya. Silakan kalau ada peserta lagi yang mau share, silakan. Pak Narendra, silakan. Ataupun cukup 4 ini aja? Cukup kayaknya Pak. Cukup Oke, dulu. oke, ada 4 judul untuk opini, rencana untuk opini. Baik, eh, cara kopi ininya nanti Mas Noval aja ya, di Ya, copy ya, 4 judul ini nanti di share. Oke, silakan Mas Noval, apa yang harus kita ini kan? ya. Karena waktunya habis, Bapak izin Ya, untuk untuk closing eh, dan nasihat kepada peserta agar senantiasa giroh menulisnya, terutama siap. di opini publik itu makin makin akselerasi atau makin istiqomah kayak gitu, Bapak. Sekaligus penutup, Pak. Silakan, Bapak. Oke, terima kasih Mas Noval. Yang pertama ya, ini juga opini ini menjadi seperti yang saya sampaikan tadi, personal branding. Ya, kita banyak kadangkala melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan seharusnya. Jadi dari isu-isu tersebut, ya coba berani. Mungkin di awal kita hanya bisa menulis 4 paragraf. Ya, selanjutnya mungkin naik 5 paragraf, 6 paragraf, 7 paragraf, dan sampai ke ideal. Tapi tanpa kita coba, tanpa berani kita mencoba menulis, ya sekarang eh, ramai orang yang sudah menulis buku dan sebagainya, kita opini hanya 9 paragraf aja tidak berani memulai. Itu berarti kan ada kayak sesuatu di dalam diri kita yang kita sebenarnya banyak mau mengkritisi, tetapi kita tidak mau menuangkan pemikiran kita ke dalam tulisan. Itu yang pertama. Jadi buat saja opini publik ini, mulai saja, jangan pedulikan komen dulu dari orang lain. Tapi setelah kita buat, kita akan melakukan revisi secara mandiri. Lakukan revisi, oh ini kayaknya kurang, ini perlu kita tambah. Kita tambah, oh ini kurang lagi, kita tambah. Silakan ditambah. Revisi tulisan Anda yang memiliki hak untuk melakukan perubahan ataupun penambahan data dan sebagainya. Jadi mulai dari diri Anda sendiri. Kalau dan trik tadi saya sudah sampaikan ke Pak Fauzan tadi yang dari pasar. Kalau tidak ada isu yang mau kita angkat, silahkan kritisi opini ataupun berita yang ada. Angkat berita itu dan kritisi di mana salahnya dari berita itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga di awal-awal dulu juga sama seperti teman-teman tidak berani karena takut nanti kata orang dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya sudah melakukan walaupun ada yang bersama-sama menulis buku sampai 78 buku, menulis artikel itu lebih 100 lebih ya di media. Nanti saya boleh share nanti kalau emang mau tahu apa aja yang sudah saya tulis. Dan karena saya emang jadi pengajar Mas Noval, jadi semua yang saya lakukan saya suruh kritik dari anak pelajar ataupun mahasiswa saya, apa yang kurang dan sebagainya mereka nulis. Nah, jadi itu hanya untuk berani nulis untuk mahasiswa saya. Jadi mereka menulis, Bapak kekurangannya ini, Bapak ini. Jadi sebenarnya bukan apa ya, tapi itu saya lakukan supaya mereka berani untuk mengeluarkan unek-unek ataupun pemikiran dari dalam pemikiran mereka. Mungkin itu saja. Semoga rekan-rekan ini menjadi keberlanjutan untuk belajarnya, tidak hanya di hari ini. Saya terbuka untuk nomor saya nanti akan di-share, terbuka, boleh konsultasi, boleh, tapi yang jangan istilahnya jam 1 malam itu yang jangan kan, itu udah waktu istirahat, tapi di hari lain, di pagi, sore, siang itu boleh.
terbuka untuk seluruh peserta. Terima kasih Mas Nova, mungkin itu aja. Ya, baik. Terima kasih kembali kepada Pak Adi Fatra Abu Salim. Itu pertemuan kita di pertemuan kedua pada sore kali ini. Tanpa panjang lebar, kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sekali kepada narasumber dan juga para peserta semua sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.